Salam konstruksi Bapak Ibu. Selamat salam sehat senantiasa ya. Berhubung karena bulan Februari ini adalah bulan kasih sayang ya. Semoga di bulan kasih sayang ini kita saling menyayangi satu sama lain. Untuk itu juga dalam aplikasi kasih sayang itu Apeknas memberikan pemahaman yang baik terhadap badan usaha bila suatu saat badan usaha kita mengalami problema hukum, sehingga Apeknas dengan tim kuasa hukumnya akan siap melakukan pendampingan hukum atau konsultasi hukum maupun penyuluhan hukum terkait kebutuhan-kebutuhan daripada anggota di Apeknas, sehingga badan usaha merasa aman, ada advokasi dan bantuan hukum. Sekali lagi terima kasih juga untuk narasumber Ibu Fani Yot Siregar SH, Sarjana Hukum, Master Kenotariatan, ya, menjadi tim kuasa hukum kita yang hari ini juga akan memberikan konsultasi hukum, penyuluhan hukum terkait pentingnya advokasi dan bantuan hukum di Asosiasi Apeknas. Terima kasih sekali lagi Ibu lawyer kita, advokat. Semoga Ibu lawyer yang satu ini semakin jaya dalam karirnya, semakin cemerlang dalam bantuannya kepada Apeknas, dan semoga ke depan Apeknas dan anggota-anggotanya dijauhkan dari konflik-konflik hukum, dan semoga semakin anggota-anggota Apeknas semakin mengikuti aturan hukum yang ada di Indonesia. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu lawyer kita yang akan menyampaikan materi nantinya, dan kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah kerja keras untuk melaksanakan webinar ini. Semoga panitia semakin kompak dan kompak untuk Apeknas. Salam konstruksi. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari Kantor Hukum Fani Yot Siregar Manan. Saya pribadi Fani. Ada tim kami di sini, Ibu Siho siang ini kita akan membahas topik advokasi dalam bantuan hukum. Oke, apa itu advokasi? Oke, jadi kita bahas soal bantuan hukum. Bantuan hukum itu ada terdiri bantuan hukum struktural itu konsep bantuan hukum yang ditujukan untuk masyarakat yang tidak mampu atau singkatnya yang miskin, masyarakat yang miskin. Jadi di situ contohnya ada masyarakat yang mengalami kasus hukum tapi dia tidak mampu untuk membiayai biaya pendampingan dalam hal pengacara ataupun lawyer. Jadi biasanya mereka akan dibantu oleh LBH atau lembaga bantuan hukum. Nah, itu dia. Jadi dalam teorinya bantuan hukum itu juga sangat mendampingi masyarakat ini yang berkasus juga meningkatkan pengetahuan mereka melalui penyadaran hak-hak mereka dan mendorong perbaikan hukum untuk hidup masyarakat yang terus berkembang. Oke, next. Jadi biasanya itu memang bantuan hukum struktural ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya hanya ditujukan kepada masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat yang
miskin yang benar tidak mampu untuk membiayai jasa seperti itu. Dan dulunya itu tokoh-tokoh yang apa namanya yang menggerakkan LBH ini adalah itu almarhum Bapak Dulu Susilo. Beliau juga menulis buku soal mengenal bantuan hukum dan lembaga bantuan hukum. Oke, next. Contohnya dulu kalau kalian pernah mengetahui ada kasus pidana tahun 2009 orang yang tuduh mencuri ya terjaga coklat kakao coklat itu dia harus berhadapan dengan hukum dimana sesungguhnya untuk makan saja dia tidak mampu, makanya dia mencuri coklat. Jadi mau tidak mau ada haknya yang terabaikan di sini, mana jika ancaman hukuman dia wajib dengan cara. Nah, di sini karena dia tidak mampu untuk berdasarkan cara profesional, maka masuklah pengacara yang bernama dalam lembaga bantuan hukum seperti itu, sehingga ya jadi didampingin begitu. Next. Nah, biasanya di negara-negara berkembang, posisi seorang advokat dulunya itu dikenal pengacara, tapi sekarang ini tidak ada undang-undang advokat, dia seorang advokat karena apa beda pengacara dengan advokat itu pengacara job-jobnya itu hanya pada satu provinsi saja, tapi kalau advokat dia sudah seluruh Indonesia. Nah, biasanya negara-negara seperti Amerika Serikat ya, itu posisi seorang lawyer atau advokat itu sangat dibutuhkan. Oke, next. Nah, jadi perjuangan untuk mensahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang bantuan hukum itu mengalami perjuangan yang sangat panjang sampai 40 tahun lamanya ya, baru bisa diketok palu sama anggota Dewan DPR RI. Oke, jadi setiap warga negara jamin dan yang tahu hukum. Nah, ini dia undang-undang yang belum setiap negara yang khususnya tadi yang masyarakat tidak mampu atau miskin atau kaum marginal seperti itu. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Oke, next. Bantuan yang bersifat nasional individual. Sesungguhnya negara nasional ini biasanya ini dalam satu komunitas, contoh kita sebut di ini adalah komunitas di gereja yang khusus untuk kaum Kristiani, itu biasanya ada satu bidang atau lembaga yang membidangi khusus bantuan hukum kepada jemaatnya seperti itu. Oke, next. Oke, kalau di sini tentang bantuan hukum itu apa sih? Bantuan hukum adalah bencana yang diterima di bawah naungan profesi hukum yang memungkinkan untuk membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang dijual dan hak menerima proses hukum atau tidak merasa perlu suasana pengadilan atau pengesahan. Nah, di sini tadi saya katakan bahwasanya
tidak ada seseorang yang dikecualikan di setiap warga negara itu berhak mendapat pendampingan atau mendapat nasihat hukum seperti itu. Kalau menurut Roberto Concepcion itu bantuan hukum itu yang cara mengungkapkan umum yang digunakan untuk menunjukkan pada keadaan hukum yang ditawarkan atau diberikan yang menjadi informasi atau pendapat mengenai hak-hak apa itu tanggung jawabnya dalam hal sengketa atau proses litigasi dalam peradilan, baik dalam ataupun di luar peradilan. Seperti itu. Next. Ini tentang pengertian bantuan hukum secara undang-undangnya ya. Jasa hukum yang diberikan oleh bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Jadi bantuan hukum ini contohnya misalnya seorang advokat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, itu apa namanya secara cuma-cuma, tidak dibebankan biaya, ya tidak dibebankan biaya. Nah, meskipun cuma-cuma, seorang advokat tidak bisa apa namanya malas-malasan dalam mendampingi kliennya. Ya, dia tetap harus memberi pembelaan, memperjuangkan kepentingan si penerima bantuan hukum tadi, seperti itu. Jadi misalnya dia dalam perkara pidana, biasanya umumnya bantuan hukum itu dalam hal perkara pidana umumnya ya. Kalau perkara perdata ada yang menerima, tapi ya karena dia untuk kepentingan pribadi. Tapi kalau untuk dalam perkara pidana biasanya itu wajib ya. Setiap ancaman hukuman di atas 5 tahun wajib didampingi. Nah, seperti itu. Oke, next. Nah, kalau ini bicara tentang apa transisi hukum kita ya lebih soal bantuan hukum. Jadi terkadang ada bantuan hukum itu yang memang benar-benar, terkadang juga ada yang bicara umum ya Bapak kembali ya. Nah, sini Bapak Nurul mengkritisi bentuk-bentuk hukum yang bersifat transaksional dan individual. Jadi seperti kayak hanya membagi, tapi tidak cari akar dari penyakitnya seperti itu. Jadi diharapkan bantuan hukum ini tidak seperti pemadam kebakaran yang istilahnya datang ketika kalau ada kebakaran gitu. Jadi diharapkan lembaga bantuan hukum ini sebagai sistem alat yang bisa memberitahu kepada masyarakat mana hal yang tentang apa itu hak saat misalnya mengenai permasalahan hukum seperti hak ya. Jadi harus ditahu. Jadi lebih baik mencegah yang konsep dari Pak Jokowi dari sini. Oke, next. Lanjut. Next. Ini sama. Hanya ini. Oke, lagi. Lanjut. Ini teori bisa dibaca. Oke. Nah, ini tentang betapa pentingnya peran bantuan hukum itu seperti yang saya katakan sebagai bentuk advokasi sebagai bentuk pemberitahuan atau pendidikan hukum kepada masyarakat untuk menyuarakan hak-haknya atau kepentingannya, khususnya kaum marginal atau masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat miskin ya itu yang lebih orang lebih umum menyebut masyarakat miskin atau tertinggi seperti itu.
Oke, next. Next. Biar cepat. Oke. Nah, jadi biasanya umumnya lembaga bantuan hukum itu tidak hanya diisi oleh para advokat atau pengacara, tapi biasanya diisi oleh aktivis yang sangat concern terhadap pendidikan hukum. Namun jika seseorang yang bukan seorang advokat, dia tidak dapat melakukan pendampingan hukum terhadap masyarakat atau penerima bantuan hukum di dalam pengadilan seperti itu. Jadi kalau dulu disebut istilahnya protokol bambu, ya dulunya. Tapi kalau misalnya seseorang bergelar sarjana hukum, terus dia bekerja di lembaga bantuan hukum, bisa nggak si orang-orang yang sarjana hukum ini melakukan pendampingan hukum? Bisa, tapi hanya sebatas di proses non litigasinya. Tapi pada saat proses litigasi atau berada di pengadilan, dia tidak bisa karena hanya seorang advokat yang memiliki berita acara sumpah yang boleh melakukan pendampingan hukum di dalam pengadilan seperti itu. Next. Nah, kenapa perlu lembaga bantuan hukum ini untuk mendapatkan kepastian hukum? Jadi terkadang kita masyarakat ini ini sangat tidak aware, agak sedikit cuek ya terhadap pendidikan hukum. Nah, di sini kenapa pemerintah concern dalam hal penerapan undang-undang tentang bantuan hukum tadi, ya agar setiap warga negara Indonesia itu melek hukum gitu. Oke, next. Nah, di beberapa negara maju itu juga ada lagi permasalahan tentang penerapan negara hukumnya, tapi biasanya negara berkembang itu sedikit ya akan menghadapi beberapa hambatan. Ya, hambatan itu biasanya itu di mana sistem secara peradilan banyak dibagi kasus. Jadi contohnya peradilan di Indonesia sendiri saja itu yang dari Aceh sampai Papua untuk satu perkara itu bisa berbulan-bulan gitu. Itu dia. Bukan kalau dibilang apakah ada alasannya, ada, tapi tadi kembali terkadang ada beberapa masyarakat yang tidak mengerti akan haknya, bagaimana dia bisa mendapatkan pendampingan hukum gitu. Dan biasanya terhambat pada kaum minoritas, yaitu tadi yang tidak mengerti atau istilahnya buta hukum. Nah, ada lagi ya. Baru Oke, next. Nah, kalau ini apa namanya, problem sistem hukum itu kerangka pengadilan, penuntut hukum. Nah, dalam hal satu tindakan itu hendaknya ada pihak pengacara atau advokat ya yang harus dilibatkan, tapi pada saat ini peran serta atau keaktifan seorang advokat atau pengacara atau lawyer itu kurang sangat dominan ya.
mungkin image dari seorang advokat itu ada sedikit orang ada takut lah bagaimana. Kadang-kadang antara penegak hukum itu kadang-kadang sering sering salah pengertian dalam menempatkan posisinya gitu. Next ya. Oke, lanjut next. Ini hanya apa tadi? Nah, di sini disebutkan oleh Stephen Gold, tidaknya ada 4 hal yang merupakan kekuatan negara pemberdayaan hukum. Jadi pertama itu penasihat hukum mendukung kelompok miskin sebagai kerabat atau mendengarkan mereka sebagai keahlian. Dua, bagaimana dilakukan kan main peran dalam proses dalam mereka sendiri. Dan tadi melibatkan strategi Indonesia dan yang melalui gagasan dari sistem yang sempit. Oke, ini nanti bicara lagi hanya teori tentang apa itu para bicara umum masyarakat sipil gitu ya. Next. Nah, ini kan ya. Menyebutkan pemberdayaan hukum kita seorang dari dalam cara Probono. Nah, Probono ini saya sampaikan dalam PBB itu adalah kasus acara cuma-cuma dia. Tidak dibayar, satu pihak tidak dibayar gitu. Oke, biasanya satu lembaga bantuan umum dia biasanya akan mendaftarkan lembaga bantuan hukum di mana ya? Di bidang organisasi di pemerintah setempat ya. Jadi kalau contoh ada LBH, KKBH, contoh ya untuk LBH, Cahaya Keadilan contoh. Ini supaya dia bisa mendapatkan atau menjadi pendamping dalam perkara pro bono, dia harus meregistrasi atau mendaftarkan keberadaannya ke pengadilan negeri setempat. Kalau dia ditetapkan ya itu di pengadilan seperti itu. Yes. Jadi dia setiap perkara yang dalam hal misalnya terdakwa tidak didampingi seorang advokat, nanti pihak JPU dalam jaksa penuntut umum akan bersama lembaga bantuan tersebut. Jadi sehingga hak-hak si terdakwa ini terpenuhi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oke, next. Nah, kalau berdasarkan survei Asia Megan mengatakan 3 dari respondent telah mengalami sengketa setahun itu sebesar 50%, secara informal itu 32%. Jadi lebih sini masyarakat Indonesia ya itu lebih memilih di luar pengadilan gitu. Mungkin mengingat insya Allah berpakat sesuai dengan rumus Pancasila yang keempat seperti itu. Oke, next. Nah, itu tadi karena di sini ada data lama ya tahun 2005. Yang seperti saya sebutkan tadi, bahwasanya tidak semua seorang advokat itu berada dalam lembaga bantuan hukum. Nah, itu tadi karena mereka itu biasanya orang yang memiliki concern kepada
sisi kemanusiaan. Misalnya saya seorang aktivis di dunia, dia biasanya lebih condong ke bergabung ke lembaga bantuan hukum gitu. Oke, next. Nah, ini soal keberadaan lembaga bantuan bisa saja di Nangko Aceh Darussalam itu memang ya sangat miris juga sih, jarang ada advokat atau LBH ya. Nah, tapi kalau misalnya seorang advokat menerima atau mendapat perkara yang katakan itu perkara pro bono tadi, dia tidak boleh menolak, itu dia. Karena dia sudah diatur dalam undang-undang advokat. Meskipun contoh misalnya ada perkara ini yang tentang kantor pemerintah, karena ada uangnya, meskipun kita katakan lembaga bantuan hukum, tapi kita tidak boleh menolak gitu. Nah, kalau tanya ada kantor hukum Panjang Siregar ini menangani kasus pembunuhan, ada. Kita sering beberapa perkara tanpa dibayar, ya. Biasanya perdana dan perdata, dan kebanyakan itu perkara perubahan seperti itu. Nah, meskipun kantor kita bukan lembaga bantuan hukum, tapi tetap kita wajib memberi bantuan hukum. Oke, next. Nah, di sini kelemahannya anggaran dari APBN-nya. APBN itu yang memang sehingga ya kebanyakan kan para advokat itu enggan, bukan tidak mau, enggan mungkin ya, karena pertama makan waktu, kedua biaya operasional yang tidak cover, sehingga dalam katakan ada perkara pidana bisa ditangani sampai 9 bulan yang kan misalnya dia tidak mendapatkan satu pihak ya dia berdampak pada operasional kantor tersebut, operasional dia pribadi, sehingga ini kadang-kadang ya dilema sih, mengingat anggaran dari negara tetap belum ada, beda kalau di negara luar yang sudah maju seperti itu. Oke, next. Ini tentang anggaran yang tahun berapa masih kecil negara maju ya. Oke, next. Nah, ini kan kita disebutkan kadang ya, tentang dari berdasarkan Undang-Undang Tahun 2003 ya, dan PP 83 Tahun tentang persyaratan dan tata cara berbentuk. Sesungguhnya pemberian berbentuk apa banyak yang dilakukan. Nah, tadi yang saya bilang, meskipun kantornya itu bukan di atau meskipun advokat tersebut tidak ada dalam lembaga bantuan hukum. Nah, ya itu kembali lagi ke individu masing-masing ya. Nah, tapi untuk dalam perkara pidana dia memang wajib. Ada yang biarkan, itu dia. Jadi ada beberapa kantor hukum itu biasanya mengajukan diri untuk bersama di kepolisian atau di kejaksaan. Jadi nanti pihak dalam hal proses dari pemeriksaan di kepolisian, pemeriksaan di kejaksaan, sampai berkas dilimpahkan ke pengadilan, baru disidangkan oleh majelis hakim, itu pengacaranya adalah ditentukan. Nah, tidak harus lembaga hukum sebenarnya, orang-orang yang berhak tidak. Kantor hukum juga saya bilang tadi bahwa saya tidak boleh seorang advokat menolak memberikan bantuan hukum pada seseorang, kecuali bertentangan dengan hak pribadinya seperti itu. Oke, next. Ini lebih ke organisasi advokat, tidak hanya lagi ya, ini banyak ada KAI, ada GADI, ada banyak lah
sekarang tidak hanya satu wajib saja, sudah ada 3. Oke, next. Nah, ini cara advokat yang bergabung kepada LLH atau LSM ya. Nah, contoh saya pribadi bergabung saya dalam organisasi LLH atau LSM bisa. Tapi dulu saya lakukan itu, saat ini tidak, saya lebih ke konsep corporate. Oke, next. Nah, para perlindungan hukum, advokat, LLH, paralegal masyarakat. Jadi yang bisa memberi bantuan ini adalah orang-orang yang masyarakat ya. Masyarakat masyarakat yang tadi saya bilang, seseorang yang berbidang hukum, sarjana hukum, tapi dia tidak memiliki izin bekerja. Sepanjang dia mengerti apa itu pendidikan hukum ya silakan saja. Tapi tidak berbicara. Di LLH paralegal itu lebih ke seseorang yang berpendidikan sarjana hukum bergabung di satu universitas itu biasanya disebut paralegal. Nah, itu dia. Oke, yang terakhir. Nah, oke, hanya jawab itu dia. Jadi tentang bantuan hukum itu intinya bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin. Itu dia. Ini tagline ya. Oke. Ya, terima kasih. Tidak ada hal yang mau tanya, silakan kami dan sekarang saya ada satu tentang hukum kita ada 5 advokat yang bergabung di dalamnya. Itu pertama saya pribadi, Panji SHMN, lalu kedua Pak Nurita ada Ibnu Sibora SH, dia lebih concern di perhubungan di bidang keadilan industrial, expertnya di perkara pidana. Lalu ada Ibu Siono Malaysia LSH, lebih expert di contracting di perdana pidana. Lalu ada Dr. Aja Yayati SH Hukum. Kebetulan juga ada dosen di salah satu universitas di Batam, itu bagian dari kita untuk kita. Lalu ada Bapak Ardi Simbolo SHMN. Nah, ini juga expert di penotariatan seperti itu. Jadi kita ada 5 tim kita dalam yang baru di kantor hukum Panji Sosial Partners. Ya, sekian. Ada hal yang mau ditanyakan silakan saja ya. Bapak, terima kasih. Kembali lagi ke moderator. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Di sini saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana cara melaporkan permintaan bantuan hukum ke LBH. Yang kedua, syarat-syarat apa saja dan juga dokumen-dokumen apa saja yang disiapkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan apa ini pertanyaannya? Halo, pertanyaannya saya. Siapa pertanyaannya? Saya Naza, Bu. Oh, Naza. Ya, terima kasih Naza ya pertanyaannya yang pertama. Katakan misalnya Naza butuh bantuan hukum, tapi bingung mau kemana kan ya. Nah, Naza nggak usah searching aja dulu, cari lembaga bantuan hukum yang ada di Batam. Nanti misalnya lembaga bantuan hukum, udah Naza datang aja. Naza sampaikan ke petugas di sana. Saya Naza ada lembaga bantuan hukum dalam perkara pidana seperti ini.